kalian di sini pada sibuk gak? Kalau aku enggak sih. Aku juga. Gimana kalau kita setelah ini ke kantin? Boleh nih, gas. Nggak ada, aku lagi nggak ada uang. Kenapa? Uang bulanan aku tinggal sedikit, takutnya nanti nggak cukup buat sebulan. Oh, ini aja wes. Aku takdir aja nanti. Beneran? Beneran. Oke. Uang saku kalian sebulan tuh berapa sih? Kalau aku biasanya 2 juta sebulan, cuman merasa masih kurang kalau misalnya dikasih lebih sama orang tua. Oh, kalau aku sih ini sih ya 800.000 yang sebulan. Kalian tuh udah cukup apa kurang sih 500.000? Cuma 800.000 nggak terlalu sedikit. Iya, apalagi kamu sering banget kan kita kayak gini. Nah, aku kayak sering ngetik harian tuh gara-gara uangku itu kayak aku buat main saham gitu. Jadi uangku itu bekerja, akunya cuma kuliah kayak gitu. Sebenarnya kalau saham itu artinya apa sih sebenarnya? Kalau menurut aku sih ya, saham itu sebuah bukti kepemilikan nilai dari sebuah perusahaan. Nah iya bener itu, saham itu kayak gitu tadi. Nah kan kamu kan udah tahu juga kan saham kayak gitu, tapi kenapa kamu nggak coba main saham? Soalnya aku lihat di TikTok tuh kadang banyak yang loss, terus abis itu modalnya habis. Jadinya malah rungkat, bukan malah untung. Jadi aku takut deh main saham. Kalau kamu sendiri sekarang jago main saham, emang belajarnya dari mana? Ini sih, kalau aku tuh main saham tuh awalnya kan aku lihat-lihat dari TikTok itu banyak yang main saham terus sukses kayak Timothy Ronaldo siapa gitu. Nah kebetulan tuh aku punya temanku ini dia juga jago main saham. Nah dia katanya tuh cuma mas 500.000 dalam sebulan, tapi dia bisa memutarkan uangnya sampai dia bisa kadang ngatir aku dan teman-teman yang lainnya. Kalau gitu boleh nggak kalau misalnya kita juga diajarin main saham? Boleh sih, nanti mungkin setelah dari kantin ini kita langsung nyamperin temanku. Oke. Halo El. Hai Bal. Ini tadi tuh temanku pada nanya kayak tentang cara main saham gitu. Soalnya kan kemarin kamu pernah ajarin aku kan tentang saham kayak gimana gimananya. Nah jadi teman-temanku ini pada kepo gitu gimana caranya. Kalau aku pribadi punya beberapa cara sih buat main saham itu. Tapi sebelum mengenal saham, mungkin kalian cuma tahu saham itu sebagai garis besarnya aja, belum tahu tentang saham itu apa aja isinya. Nah, aku bisa bantu jelasin sih, tapi mungkin kita enaknya lebih kondusif kalau cari tempat dulu deh, mending. Oh boleh sih, gimana kalian? Boleh. Yuk. Oke habis ini. Gimana tadi penjelasannya tentang saham? Tadi kan kita langsung kesini dulu kan? Nah, tapi sebelum jelasin kayaknya lebih enak kalau kita kenalan dulu deh supaya lebih deket juga, nggak diberi ngomong gitu. Aku mau kenalin dulu, nama aku Gisel. Aku mahasiswa juga sama Kak Iqbal. Nah, tapi di sini aku lagi magang di rektorat gitu. Nah, mungkin kalian juga boleh kenalan juga deh. Kenalin, aku Dani, salam kenal. Kenal Dani. Aku Amanda. Halo Manda. Oke. Nah, kalau kalian pada mulai penasaran nih terkait gimana cara main saham, aku pengen jelasin dulu. Kalian udah tahu belum saham itu apa? Cuma tahu dikit doang sih. Kira-kira apa tuh saham kalau menurut kalian? Jadi kalau menurut aku sendiri, saham itu sebuah kepemilikan nilai dari sebuah perusahaan gitu. Oke, bagus. Sebenarnya itu ada dua kata yang menarik sih, kepemilikan sama nilai dari perusahaan. Nah, kenapa saham itu bisa dibilang sebagai kepemilikan? Karena sebuah perusahaan itu pasti punya dana yang disumbang dari beberapa usaha atau beberapa uang dari orang gitu. Yang disebut itu saham tadi, yang dia bakalan terus bertambah seiring berjalannya waktu berdasarkan dari indeks harga saham gabungan. Nah, apa sih indeks harga saham gabungan itu? Jadi, Joint Composite Index itu kayak misalnya kamu nih punya semua perusahaan di Indonesia ini, mereka pakai satu acuan yaitu indeks harga saham gabungan yang bakal diupdate setiap hari lewat website Jakarta Composite Index di Bursa Efek Indonesia. Nah, terus gimana caranya aku bisa main saham? Aku biasanya itu ngelakuin analisis menggunakan prediksi atau time series di mana kapan saat waktu yang tepat aku untuk tanam saham di perusahaan tertentu. Jadi aku coba di beberapa perusahaan. Nah, untuk saat ini mungkin secara global aku mau jelasin kenapa kok kita harus menganalisis terkait IHSG sendiri, karena IHSG sendiri yang dipakai patokan untuk saham semuanya, dan IHSG pada saat ini lagi naik-naiknya. Jadi kita harus analisis dulu nih IHSG itu tinggi di bulan apa, tinggi di minggu keberapa buat kita invest di mana gitu. Baru kalau tahu IHSG-nya kita bisa nih cari data terkait saham-saham yang ada di
perusahaan yang kita mau invest gitu. Oke, aku mau jelasin ke kalian tentang bentar. Nah, kalau misalnya dalam saham itu sendiri, setiap perusahaan itu pasti punya regulasi-regulasi sendiri. Kalau misalnya mereka udah tahu indeks harga saham gabungannya berapa, mereka bisa nentuin juga kapan mereka bisa invest dan berapa uang yang akan mereka investkan. Nah, di sini aku ngelakuin analisis dengan dua metode time series, yaitu kernel dan SVR. Kernel dan SVR merupakan salah satu metode time series. Yang satunya itu modern dan yang satunya itu yang udah lama ya, maksudku metode yang sering digunakan yaitu kernel. Sedangkan SVR itu metode yang udah termasuk cukup baru. Nah, di sini untuk grafik dari indeks harga saham gabungan, pada saat aku nganalisis ini, kita sekarang ada di bulan Mei, aku coba nganalisis dari Mei 2021 dengan rentang waktu mingguan. Nah, di sini terlihat bahwa indeks harga saham itu ada naik turunnya, ada fluktuasinya yang menarik untuk kita amati gitu menurutku. Yang garis biru itu merupakan prediksi dan yang titik-titik merupakan nilai asli pada harga saham sekarang gitu, yang menyebabkan kenapa aku harus percaya sama prediksi ini, prediksi time series, karena ya memang grafiknya itu hampir sesuai dengan titik-titik yang ada. Nah, karena itu aku menilai indeks harga saham ini di sini itu data training ya, data yang akan kita gunakan untuk melatih data hasil atau data testing untuk mendapatkan prediksi yang terbaik pada kapan sih dia naik, kapan sih dia turun. Bisa dilihat bahwa di akhir ini data testing ini di akhir ini dia bisa menurun tajam dari minggu pertama, mungkin minggu pertama Mei, minggu terakhir April, minggu pertama Mei dia turun, terus naik sedikit, turun lagi, terus naik sedikit, terus turun lagi. Nah, kalian bisa nebak juga nanti berapa minggu lagi dia bakal naik atau dia bakal turun berdasarkan data training dan data testing. Nah, prediksiku ini sendiri punya keakuratan sebesar 98% dari nilai R-square dan juga punya MAPE yaitu sebesar 0,27% yang termasuk sangat kecil dan sangat akurat. Untuk perbandingan lainnya, aku juga menggunakan metode SVR atau metode non-parametrik yang modern. Nah, di sini metode SVR yang aku punya, data training dan data testingnya dijadikan satu grafik, di mana yang data training itu yang hitam dan data testing dari hasil SVR itu yang merah. Bisa dilihat juga hasilnya hampir sama, hampir mirip dengan tingkat keakuratan 1,03% untuk data trainingnya, yang bisa dikategorikan sangat akurat karena masih di bawah tingkat 10%. Itu. Nah, bisa dilihat ini ada data aslinya dan ini data prediksi yang kita coba gunakan menggunakan SVR nanti. Kalau misalnya kita mau belajar untuk menganalisis menggunakan SVR dan juga kernel dalam metode matematika keuangan. Selain itu, kita juga harus memperhatikan terkait return dari saham itu sendiri. Misal kita udah tahu nih harga sahamnya seberapa. Nah, dalam matematika keuangan itu, return sangat berguna untuk menilai kapan uang kita ini akan kembali kepada kita sebagai pemegang saham gitu. Nah, cara menghitung return sendiri adalah dengan menjumlahkan dari data awal ke data akhir lalu di rata-rata. Seperti itu, untuk mengembalikan kira-kira berapa uang yang akan kita dapatkan dikalikan dengan bunga atau mungkin regulasi premi dari masing-masing perusahaan yang memiliki saham. Kalau dari aku, penjelasan terkait saham lalu prediksi-prediksi mungkin cukup segitu. Kalau misalnya kalian tertarik buat main saham juga, kita bisa belajar bareng buat nganalisis bareng gimana dan kapan bahwa data itu bisa naik atau data itu bisa turun. Nah, tapi menurutmu waktu sekarang itu kayak kita main saham itu pas gak waktunya? Kan kadang kan tadi kan kayak naik turun gitu. Betul. Nah, kalau waktu sekarang tuh udah pas belum waktunya? Nah, kalau sekarang langsung main gitu. Buat per hari ini ya, dari metode analisisku sendiri, IHSG pada tahun ini menurun drastis dari bulan April ke Mei. Seperti grafik yang aku lihatin di sini, nggak cuma hanya dari kernel, tapi ternyata dari SVR juga mengatakan hal yang sama, bahwasanya pada bulan Mei ini harga saham akan turun. Sehingga menurutku Mei ini waktu yang tepat untuk kita melakukan investasi saham karena dia sedang turun harganya, dan nanti kita akan mendapatkan return yang lebih baik saat indeks harga sahamnya sudah naik lagi di sekitar bulan Juni.
gitu, Bal. Oh, nah mungkin untuk bulan ini udah waktunya udah waktu yang baik banget untuk kita bermain saham. Mungkin dari kalian gimana? Ada yang mau nyoba nggak kayak Iqbal? Kalau menurut aku abis ini aku mau deh main saham. Aku juga deh, boleh. Oke, kalau gitu kalian coba cari insight dari perusahaan-perusahaan yang pengen kalian invest. Nanti kita coba analisis bareng-bareng deh perusahaan mana yang sahamnya kira-kira sama seperti indeks harga saham gabungan returnnya gitu. Oh, oke Del. Kalau dari aku mungkin ya makasih ya udah mau luangin waktu untuk jelasin ini. Oke. Nah, mungkin biar teman-temanku ini mau coba main setelah ini. Oke, kalau gitu aku mau balik dulu ya ke Iya. kerjaan. Dadah. Ya.